Ya, maka dari itu masuk masalah misalnya ceramah taraweh. Banyak banget tuh Pak ceramah taraweh Pak. Kultum, kuliah terserah antum. Ya. Itu di masyarakat kita Pak. Sebagian masjid itu seakan-akan tuh sunnah Pak. Jadi seakan-akan kultum taraweh itu bagian dari taraweh. Padahal ini nggak ada sunnahnya sama sekali. Di zaman Umar ketika beliau mengadakan sholat taraweh nggak ada kultum. Di zaman tabiin, tabiut tabiin, kultum itu baru muncul belakangan hari di Indonesia. Iya. Kalau saya boleh katakan itu bid'ahnya Made Indonesia, ya betul. Yang pertama kali membuat orang Indonesia, betul. Karena kalau antum ke Saudi nggak ada kultum, ke Mesir nggak ada kultum, dimanapun nggak ada kecuali di Indonesia doang. Iya. Mereka yang mengatakan kultum alasannya kesempatan nih, mumpung orang pada kumpul. Kalau seperti itu caranya Pak, jangan dilanggengkan sehingga membuat orang berkesan ini sunnah. Sesuatu yang sunnah saja, kata Ibnu Qayyim, gak boleh dilanggengkan sehingga menjadi kesan itu wajib. Gak boleh. Apalagi ini bukan sunnah. Akhirnya banyak masjid menganggap kultum itu sunnah taraweh. Sebuah kesalahan besar. Sebab kalau sudah diyakini itu sebagai sunnah taraweh, jadi bid'ah jadinya Pak. Kalau hanya sebatas kesempatan saja, ya udah sekali-kali aja. Atau misalnya setelah sholat taraweh misalnya, supaya tidak memotong, supaya tidak diyakini itu bagian dari sholat taraweh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang kawan yang mengirimkan kepada kami sebuah potongan video, di mana pada potongan video ini seorang penceramah menyampaikan yang kurang lebihnya beliau memvonis dan menghukumi kegiatan kultum atau program kultum kuliah 7 menit atau ceramah pendek yang mengiringi sholat tarawih di bulan Ramadan yang selama ini diamalkan oleh kaum muslimin di Indonesia sebagai satu perbuatan bid'ah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini izinkan saya sedikit menanggapi akan isi ceramah tersebut secara singkat saja. Jadi, masalah kultum yang dilakukan di Indonesia ini, pertama perlu untuk kita ketahui bahwa kultum itu masuknya dalam kategori adat atau tradisi ya. Ceramah yang ditempatkan biasanya oleh kaum muslimin, oleh para takmir masjid, itu mungkin ada sedikit berbeda. Ada yang menempatkan di setelah sholat isya, ada yang menempatkan setelah sholat taraweh sebelum witir, dan juga kadang ada yang menempatkan setelah sholat witir. Ini semua masuk dalam kategori adat atau tradisi, makanya kan berulang terus tiap tahun. Dan kita sudah tahu kaidah dalam masalah ini, bahwasanya adat itu hukum asalnya adalah boleh sampai ada dalil yang spesifik akan melarang atau mengharamkannya. Kata para ulama kita, al aslu fil adati al ibahah hatta yarida dalilun yadullu ala man'ihi. Jadi hukum asal adat itu adalah boleh sampai ada dalil yang secara spesifik, tegas, lugas melarang atau mengharamkannya. Nah, kultum ini masuk tradisi. Kalau sudah masuk tradisi atau adat, bukan ibadah ya, bukan ibadah mahdhah yang sudah kaifiatnya itu sudah ditentukan, bukan seperti sholat, bukan seperti zakat, bukan seperti puasa Ramadan, bukan. Tapi itu masuknya adat atau tradisi. Nah, kalau sudah masuk adat atau tradisi, maka hukum asalnya boleh. Sehingga apa? Sehingga kita tidak bisa kemudian dituntut untuk harus ada contoh dari Nabi, harus ada dalil secara spesifik. Itu tidak bisa seperti itu, karena dalil itu hanya untuk sesuatu yang hukum asalnya tidak boleh ya, baru untuk membolehkan. Jadi untuk membolehkan adat atau tradisi itu tidak butuh dalil karena sudah hukum asalnya adalah boleh. Kemudian kalau kemudian tidak dilakukan Nabi, kemudian ini dijadikan alasan atau argumentasi untuk membid'ahkan,
Berarti di sini menjadikan definisi bid'ah itu sesuatu yang tidak dilakukan Nabi, dan definisi ini keliru sekali. Kenapa? Pertama, kita katakan ada satu kaidah, dan kaidah ini disepakati oleh para ulama, bahwasanya sesuatu yang tidak dilakukan Nabi Muhammad SAW itu tidak kemudian menjadikan sesuatu itu menjadi sesuatu yang haram ataupun bid'ah. Jadi kaidah itu berbunyi atau redaksinya adalah tarkun Nabi SAW fi'lan minal af'al la yadulu ala man'ihi aw la yadulu ala tahrimih. Bahwa ketika Rasulullah SAW meninggalkan sesuatu perbuatan, ya, itu tidak kemudian menjadikan perbuatan yang beliau tinggalkan itu hukumnya dilarang atau diharamkan. Tidak. Ini disepakati oleh para ulama. Sehingga ketika seorang mendefinisikan bid'ah dengan sesuatu yang tidak dilakukan Nabi, dan memang faktanya begitu, di potongan video ini beliau menyatakan ini bid'ah karena tidak dilakukan oleh Nabi, gitu kan. Ini bertentangan dengan kaidah yang disepakati ulama. Jadi bukan seperti itu, ya. Karena nanti kalau bid'ah itu sesuatu yang tidak dilakukan Nabi, ini sangat sulit sekali, menyulitkan umat Islam. Karena banyak hal yang harus ada contoh dari Nabi, sampai pun dalam masalah tradisi, masalah duniawi harus ada contoh Nabi. Itu bertentangan dengan pokok ajaran Islam yang penuh dengan taisir, kemudahan. Ya, inna hada din yusrun, bahwasanya agama ini adalah sesuatu yang sangat mudah sekali. Jadi ini bertentangan sekali. Oleh karena itu, ketika Nabi SAW tidak melakukan kultum, itu tidak berarti kemudian kultum ini menjadi sesuatu yang haram ataupun terlarang untuk dilakukan. Apalagi cuma sahabat. Wong Nabi saja meninggalkan kultum tidak menjadi argumentasi untuk mengharamkan kultum atau membid'ahkan kultum. Apalagi cuma sahabat yang meninggalkan. Mau Nabi melakukan, mau sahabat melakukan atau tidak, itu tidak berpengaruh terhadap hukum ini, karena hukum asalnya sudah boleh. Jadi definisi bid'ah yang benar itu menurut para ulama kita itu pada intinya adalah sesuatu yang tidak ada dalilnya, atau sesuatu yang baru yang tidak ada dalilnya, atau sesuatu yang baru yang menyelisih dalil. Itu sebenarnya inti daripada makna bid'ah. Memang disebutkan, kita contohkan definisi bid'ah menurut Imam Syafi'i. Ini termaktub dalam kitab Manaqib Asy-Syafi'i yang dikarang oleh Al-Hafidhu Abu Bakar Al-Baihaqi rahimahullahu taala, ya, halaman 469. Di situ disebutkan oleh Imam Syafi'i bahwa bid'ah itu ada dua. Al-muhdatsatu minal umuri dzurban. Jadi perkara baru itu ada dua jenis. Yang pertama, ahaduhuma ma'uhditsa mimma yukhalifu kitaban aw sunnatan aw atharan aw ijma'an fahadhihi bid'atu dhalalah. Jadi sesuatu yang baru yang diada-adakan, yang menyelisih Al-Quran, menyelisih sunnah, menyelisih athar atau ijma', maka ini bid'ah yang sesat, bid'ah yang tercela. Sekarang jadi pertanyaan, kultum itu sisi mananya yang kemudian menyelisih Al-Quran, as-sunnah, athar ataupun ijma' para ulama? Tidak ada. Kultum itu sesuatu yang baik, bahkan ada dalilnya, dalil-dalil umum, motivasi, perintah untuk menyampaikan agama, untuk berdakwah, qul hadhi sabili ad'u ilallah dan lain sebagainya, ya, atau perintahkan manusia untuk ajaklah manusia kepada ila sabili rabbika bil hikmah, atau yang lain balighu anni walau ayat dan lain sebagainya. Jadi kultum itu kan sebenarnya berdakwah, menyampaikan agama, menyampaikan ilmu, menyampaikan Al-Quran wa sunnah. Itu banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan, dalil-dalil umum. Berarti itu minal khair, dari kebaikan. Tidak menyelisih berarti bukan bid'ah, walaupun tidak dilakukan Nabi. Jadi sesuatu yang tidak dilakukan Nabi tidak mesti itu sesuatu yang bid'ah. Kemudian Imam Syafi'i melanjutkan, jenis kedua dari bid'ah itu ma'uhditsa minal khairi la khilafa fihi li wahidin min hadza fahadi muhdatsatun khairu madmumah. Yang kedua adalah jenis bid'ah yang diada-adakan tapi minal khair, berupa kebaikan. Yang kebaikan ini tidak menyelisih salah satu dari yang telah disebutkan, tidak menyelisih Al-Quran, tidak menyelisih sunnah, tidak menyelisih athar, tidak menyelisih ijma', maka ini fahadihi muhdatsatun ghairu madmumah. Ini perkara baru yang tidak tercela. Kalau tidak tercela berarti baik, bagus.
Ini definisi yang benar, dan ini bukan hanya Imam Syafi'i, ulama lain. Ini kalau Imam Syafi'i jelas ulama salaf ya, karena beliau itu wafat tahun 204 Hijriah. Ada ulama yang di bawah beliau yang ini juga sering dijadikan rujukan oleh kawan-kawan kita ini yang suka membid'ahkan ini, yaitu Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Dalam Jami' Ulumil wal Hikam halaman 223, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menyatakan bid'ah itu apa? Ma'uhditha mimma laisa lahu aslun fi syari'ati yadullu alaih. Jadi bid'ah itu sesuatu yang tidak ada dalilnya dalam syariat, itu baru bid'ah. Kalau kultum ceramah dalilnya ada, banyak bahkan ya. Adapun sesuatu, kata beliau, wa amma makana lahu aslun fi syari'ah dulu alaihi falaysa bid'ah. Lah, sesuatu yang diada-adakan tapi punya asal dari syariat itu bukan bid'ah. Wa in kana bid'atan lughatan, walaupun secara bahasa bid'ah. Kultum mungkin secara bahasa bid'ah sebagai sesuatu yang baru, oke, benar, bisa. Tapi kalau bid'ah secara syariah tidak bisa, karena punya dalil. Dan dalil itu tidak harus dalil yang spesifik. Jangan dicari hadis kultum, disunahkan kultum, itu nggak akan ketemu ya, tapi dalil-dalil umum. Dan kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari bahwa dalil yang bisa digunakan untuk satu perkara itu meliputi yang khusus ataupun yang umum, yang spesifik ataupun yang umum. Jadi tidak murni dalil itu harus berupa sesuatu yang sifatnya spesifik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian masalah kultum kenapa ditempatkan pada sholat taraweh ya, sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, ada yang sebelum taraweh, ada yang setelah taraweh, ada yang setelah witir. Itu penempatan hanya memanfaatkan momen berkumpulnya kaum muslimin dalam jumlah besar yang itu mungkin sangat sulit terrealisasi di luar Ramadan. Mumpung kaum muslimin berkumpul jumlah besar, yang mungkin yang kumpul ini mayoritas tidak pernah ke masjid ini di luar Ramadan. Nah, ini dimanfaatkan untuk menyampaikan ilmu, menyampaikan dakwah, menyampaikan nasihat, mauidhah, ajakan kebaikan. Siapa tahu nanti ada orang-orang yang kecantol dengan nasihat ini sehingga mereka nanti keluar Ramadan bisa istiqomah, walaupun mungkin tidak semuanya. Ini memanfaatkan momen saja. Nah, memanfaatkan momen ini tidak ada salahnya dalam syariat ya. Ada momen kita manfaatkan kan gitu, karena perintah dakwah itu kan sifatnya al-amru mutlak, perintahnya itu sifatnya mutlak, nggak dibatasi oleh waktu tertentu, mau kapan saja boleh. Ada kesempatan kita pakai, ada momen spesial kita manfaatkan. Itu sudah masuk dalam perintah mutlak dakwah, dalil-dalil yang memerintahkan berdakwah secara mutlak gitu ya. Karena kalau penempatan di situ harus diharamkan, itu nanti akan banyak hal yang harus diharamkan juga, dilarang, dan itu bid'ah juga. Kita contohkan misalkan kajian rutin setiap Ahad pagi, kajian rutin ba'da maghrib Selasa malam, kajian rutin Jumat ini, kajian rutin sebulan sekali. Loh, itu sama, itu tidak dilakukan Nabi. Kalau kultum dengan alasan tidak dilakukan Nabi dan ditempatkan di situ, memangnya Nabi pernah menempatkan membuat kajian-kajian rutin khusus seperti itu? Gak ada juga. Itu harus dibid'ahkan juga kalau mau konsisten terhadap cara menilai sesuatu dengan cara seperti itu. Yang lucunya, pihak-pihak yang suka membid'ahkan kultum ini, mereka ini membolehkan orang menyela-nyela sholat taraweh. Di sela-sela itu boleh untuk misalkan minum teh, ngopi, ya ngobrol, buka HP, baca status WhatsApp, pesan WhatsApp, scroll TikTok, scroll Facebook, boleh baca Quran. Tapi khusus untuk kultum bid'ah. Ini lucu. Baca Quran di sela-sela sholat tarawih itu juga nggak ada dalilnya. Ngobrol, ngopi, dan itu nggak ada dalilnya. Sama-sama itu masalah adat tradisi aja. Kenapa itu bid'ah dan ini tidak bid'ah? Ini sudah konsisten lagi, inkonsisten lagi. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin, para ulama muslimin yang membolehkan kultum atau menganjurkannya itu juga amat sangat tahu bahwa kultum itu bukan bagian dari sholat taraweh. Nggak ada yang memahami seperti itu. Ya, sebagaimana kalau kita itu di sela-sela
terawih ngopi, itu nggak ada yang memahami bahwa kita itu ngopi itu bagian dari terawih, nggak ada. Sebagaimana kultum itu bukan bagian dari sholat terawih, tapi hanya mengisi waktu ya, di sela-sela itu memanfaatkan momen untuk kebaikan, dan salah satu bentuk kebaikan adalah ceramah, ceramah agama, pemberian nasihat, itu saja. Jadi tidak ada yang meyakini itu sebagai sunnah, ya, itu pendapat Anda sendiri, itu framing Anda sendiri dan pemahaman Anda sendiri. Jadi jangan sampai menghukumi orang lain dengan sesuatu yang tidak diyakini oleh orang lain itu. Kita tahu bahwasanya salah satu kaidah berbunyi bahwa ketika kita akan menghukumi sesuatu itu, deskripsi masalah itu harus benar, karena itu menentukan kesimpulan hukum. Al-hukmu, bahwa hukum itu far'un an tasawwuri, hukum itu bagian dari deskripsi permasalahan. Jadi Anda menghukumi mereka yang mengadakan kultum meyakini itu bagian dari sholat tarawih. Loh, siapa? Kalau seperti itu kita sepakat, tapi tidak ada yang berkeyakinan seperti itu, bahwasanya terawih kultum itu bukan bagian dari, nggak ada yang meyakini itu bagian dari terawih. Itu pemahaman Anda sendiri dan tuduhan Anda kepada umat Islam yang tidak bisa dibuktikan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadikan satu permasalahan oleh mereka itu katanya mendawamkan sesuatu kebaikan itu tidak boleh, nanti takut akan menjadi sesuatu yang sunnah. Oke, justru terbalik ya, bahwasanya kebaikan dalam syariat Islam itu malah diperintahkan untuk mendawamkan, mengkontinyukan. Maka bagaimana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memberikan motivasi untuk kontinu dalam kebaikan, dalam ibadah. Satu contoh ya, misalkan Allah memerintahkan kita untuk istiqomah, Allah melakukan memerintahkan untuk fastabiqul khairat. Nabi juga dalam sebuah hadis, ahabul a'mali indallahi dawamuhu wa inqala. Amalan yang paling Allah cintai itu apa? Yang kontinu walaupun sedikit. Nah, ini kok malah kita dilarang untuk argumentasi membid'ahkan sesuatu karena kita mendawamkan satu kebaikan. Tidak benar ini. Kalau kadang-kadang ya tidak masalah, misalnya kadang-kadang pas hujan nggak, yang hadir sedikit kultumnya libur dulu, tidak ada masalah. Tapi jangan jadikan itu argumentasi untuk menyalahkan, membid'ahkan, mengharamkan kultum. Jadi yang mendawamkan kultum juga nggak salah. Ya, itu harus kita pahami seperti itu. Kemudian bagaimana kalau kita lihat juga Nabi SAW itu punya aktivitas setiap hari Sabtu itu pergi ke Masjid Quba untuk sholat 2 rakaat di sana. Itu mudawamah, itu dawam. Beliau mendawamkan, mengkontinyukan tiap hari Sabtu. Apakah kemudian juga dilarang perbuatan Rasul? Itu hadisnya dalam Sahih, kalau nggak salah dalam Sahih Bukhari. Bukan hanya Nabi, sekarang kita loncat ke Syekh Ibnu Taimiyah, Syekh yang menjadi rujukan antum semuanya. Ya, beliau itu punya aktivitas-aktivitas, punya berbagai amaliyah yang bahkan tidak dilakukan Nabi, tapi beliau dawamkan, beliau lakukan kontinu. Perhatikan ya, beliau lakukan apa? Secara kontinu oleh beliau rahimahullahu taala. Di mana beliau rahimahullahu taala, salah satunya beliau pertama punya aktivitas zikir setelah sholat adzan subuh sampai iqamat itu, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, itu beliau dawamkan terus tiap hari. Beliau juga punya kebiasaan tiap hari itu setelah sholat subuh membaca surah Al-Fatihah sampai matahari terbit. Yang ketiga, beliau itu punya kebiasaan sedekah di hari Jumat. Ketika mau berangkat sholat Jumat, beliau membawa sesuatu yang beliau sedekahkan di jalan secara rahasia kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu juga mudawamah terus menerus. Apakah kemudian mau kita salahkan? Tentu tidak. Maka di sini jadi pertanyaan, kadang-kadang pengikut Syekh Ibnu Taimiyah yang ada di Indonesia ini menyelisihi yang diikuti imamnya, menyelisihi Syekh Ibnu Taimiyah sendiri dalam banyak hal. Wallahu ta'ala, sebabnya apa kita kurang tahu. Dan sudah kita sebutkan tadi argumentasinya, sekedar meluruskan berbagai penjelasan ilmiah. Semoga penjelasan ini memberikan wacana, membuka pikiran kita. Jangan mudah menyalahkan orang lain, jangan mudah membid'ahkan satu amaliyah. Seharusnya kita banyak belajar. Dan ini yang membuat carut marut dan kondisi semakin jelek ini, atau timbul fitnah itu kadang-kadang hal seperti ini. Jadi kalau memang tidak paham itu jangan menyalahkan. Anda tidak kultum tidak masalah, tapi ketika Anda mulai menyalahkan orang lain,
itu akan jadi masalah. Demikian, mohon maaf kalau ada kekurangan, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.